Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya. Oke, nah, silakan. Duduk ya, silakan. Nah, Teh Ehan. Iya, Kita ketemu lagi ya? Iya, Udah lama udah juga ya? lama banget. Gimana? Udah punya dedek? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sendiri, temen? Ini suaminya lagi kerja. Oh, lagi kerja ya. Gimana nih sekarang? Sekarang rencana apa nih? Pengen di KB, Bu. Oh, pengen di KB ya. Apa dedek gak ikut? Enggak. Oh iya. Sama ini neneknya. Oh, sama neneknya ya. Oke, ditimbang dulu yuk, ditimbang Iya. dulu silakan. Empat 9 ya, aduh makin langsing nih kayaknya ya. Oke, saya mau tensi dulu ya. Sebentar. Teh ini makin ini ya, makin cantik ya. Bisa aja. Aduh, punten ya, saya tensi dulu. Seratus per 70. Bagus ya Teh Han ya. Iya. Normal ya 363. Sebentar saya cari ininya Teh Han ya, apa? Catatannya ya, kita udah pernah ketemu dulu ya. Iya, udah. Kita pernah ketemu. Teh Han. Oh iya, udah ya. Teh Han ya, suaminya Bapak Adi ya. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Dulu berarti ini udah hamil, udah punya dede ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong sekarang anaknya usia berapa Teh Han? 2,5 tahun. Oh, 2 tahun setengah ya. Jadi rencana mau KB ya. Nah, 2 tahun setengah itu Teh Han ini apa namanya tuh udah pernah KB belum sebelumnya? Itu sih pakai kondom doang suami. Oh, pakai kondom ya. Tapi sekarang pengen ganti gitu. Soalnya kan gak nyaman gitu. Oh iya, nggak nyaman ya dulu lah ya. 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah ya. Oke, mau merencana enggak pengen langsung sekarang ini enggak? Enggak, jangan Enggak. dulu. Lahirnya apa namanya normal atau bagaimana? Sesar. Oh, sesar ya, Iya. sesar ya. Cewek cewek. Cewek. Oh, cantik pasti ya kayak mamanya Iya. ya. Oke, nah jadi di sini mau merencanakan kehamilan itu bagus banget ya. Jadi kita sebelum hamil itu hamil kembali kita harus merencanakan dulu. Pertama dari segi nutrisi gitu kan. Jadi kita harus pulih dulu kekebalan tubuh kita karena hamil itu sari-sari kita diambil oleh dede bayi gitu kan. Kalau istilah kendaraan kita bilang itu turun mesin ya. Jadi butuh pemulihan kembali yaitu minimal ya 2,5 tahun. 2,5 tahun nih sebenarnya udah boleh nih mau jarak sekarang pun sebenarnya gitu kan dari itu. Namun kalau memang belum siap gitu kan tidak masalah karena di sini pun ada beberapa faktor. Jadi faktor kita untuk menjaga jarak itu ada beberapa faktor. Pertama harus matang, benar nggak? Kita harus dari segi ekonomi, kematangan ekonomi itu juga penting ya. Dan umur pasangan. Jadi umur pasangan dalam arti di sini adalah pihak perempuan ya. Jadi pihak perempuan juga penting selain pihak suami. Kalau perempuan itu kita kalau terlalu muda juga untuk hamil itu beresiko ya. Di situ ada 4T kalau kita kenal itu terlalu muda itu sebelum 20 tahun dia udah hamil itu juga beresiko. Kemudian usia di atas 35 tahun itu juga beresiko ya, beresiko karena udah lelah, udah capek gitu kan. Kemudian terlalu sering melahirkan lebih dari 3 kali itu pun beresiko. Jadi harus kita atur untuk KB-nya kali apa nih gitu kan. Dan bahkan terlalu dekat jaraknya atau kurang dari 2 tahun seperti itu gitu kan. Nah apalagi Teh Han ini kan sesar ya, sesar. Jadi mungkin ada rencana pengen normal atau apa gitu kan. Iya. Ini ngomong-ngomong sesar kenapa nih dulu nih? Dulu ini plasentanya di bawah. Oh, plasentanya di bawah ya. Karena kita nggak tahu ya. Iya, oh ya pendidikan terakhir Teh Han ini apa nih? Kita belum tanya ya dari dulu ya. Iya. Lulusan apa Teh Han ini? D3. Oh, D3 ya. D3 apa namanya? Akuntansi. Oh, akuntansi. Iya. Oh, jadi paham lah ya, nggak apa-apa.
Nah, jadi banyak faktor ya untuk jarak kehamilan ini. Selain kematangan ekonomi itu penting, umur juga pengaruh sosial budaya, kayak tetangga sekitar atau lingkungan sekitar atau budaya kita dari Sunda ya. Dari Sunda seperti apa itu penting, dari lingkungan juga penting ya, lingkungan keluarga seperti itu. Nah, pekerjaan juga itu ngaruh karena untuk perencanaan kehamilan ini, contoh kita kerja, suami kerja, takutnya anak kita sama siapa, belum ada yang ngomong seperti itu ya. Dan status kesehatan. Tapi suami sehat? Sehat semua ya, Tehan juga sehat ya, alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, di sini mau merencanakan KB ya, rencananya mau KB apa nih? Pengen yang gak bikin gemuk, yang gak jerawatan, iya. yang tapi cantik, udah cantik ini ya. Oke, nggak apa ya, pengen KB nih yang gak bikin gemuk gitu kan. Jadi penentuan jarak kehamilan, ingin gemuk bisa juga dengan kondom yang tadi ya, untuk menunda jarak gitu kan, untuk menunda dulu bisa dengan kondom atau pantang berkala itu kan, cuman mungkin udah lelah ya. Iya. Dengan kalender, dengan udah lelah capek juga ya. Mungkin di sini nanti bisa saya kasih pilihan ya, bisa saya kasih pilihan KB apa sih yang baik gitu kan. Aturan sih berdua, tapi nggak apa-apa, mungkin suami sedang sibuk nggak masalah ya. Berarti jaraknya udah 2,5 tahun. Rencana itu pengen berapa tahun sih untuk kehamilan kedepannya itu? Pengen 5 tahun lagi. Oh 5 tahun ya, oke bagus ya 5 tahun ya. Nah jadi di sini itu bagus nih jaraknya 5 tahun ya. Adapun mereka yang jarak kurang dari 2 tahun itu sebenarnya kita juga sebagai nakes ya, sebagai bidan saya masih kenalkan dengan saya? Masih ya? Iya. Jadi saya nggak usah perkenalkan diri lagi, nggak apa-apa. Nah terus apa namanya tuh, ada yang jarak kurang dari 2 tahun itu mereka itu mengalami perdarahan di kehamilan, di hamil tua ataupun kita bilang di trimester 3, itu kita khawatir ke sana gitu kan. Nah ada juga yang plasenta di bawah kayak tadi Tehan bilang, itu bisa juga jadi penyebab kalau hamil terlalu dekat jaraknya ya, kurang dari 2 tahun. Ada juga yang terjadi anemia yang tanda-tandanya itu kan lelah, letih, lesu, lemah, lunglai, itu 5L ya. Kemudian juga KPD, ada juga yang terjadi KPD atau ketuban pecahnya itu dini, jadi sebelum waktunya persalinan dia udah pecah jauh gitu ya, minimal 6 jam jaraknya. Dan juga ada terjadi infeksi pada saat nifas atau setelah persalinan. Dan kemudian ada juga ada masalah kesehatan yang lainnya seperti itu ya, jadi itu penting banget. Dan juga di sini jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh ambil jarak, karena kalau terlalu jauh itu takut terjadi persalinan yang lama, atau kita bilang kayak darah lagi, jadi lama gitu kan, jadi itu nggak begitu bagus juga. Nah oke, di sini mau menunda atau menjaga jarak kehamilan dengan cara KB tentunya ya. Dengan cara KB ini penting banget ya, kita anjurkan gitu kan, yang nggak pengen gemuk, nggak jerawatan, udah capek dengan kondom gitu kan. Nah ini juga penting untuk kesehatan mental anak kita. Jadi contoh Tehan ini udah punya dedek nih, umur 2,5 tahun. Saya pengen 5 tahun nih Bu Bidan, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa ya. Nah jadi di sini penting untuk adiknya gitu kan, kakak dan adik. Jadi supaya si kakak ini tidak terjadi sibling-rivalry atau kita bilang kecemburuan. Jadi kakaknya cemburu sama adiknya, aku takutnya nggak dapat kasih sayang nih gitu kan. Nah kalau sudah 5 tahun kan istilahnya itu berarti udah gede ya, jadi dia udah bisa ngomong gitu kan, udah tahu kasih sayang, jadi udah mendapatkan kasih sayang yang lebih dari kedua orang tua, jadi udah siap punya adik seperti itu. Nah oke, di sini saya tuh ada nih Tehan ya, kita coba lihat di sini. Berarti Tehan itu pengen ini ya, pengen pengen yang nggak usah gemuk nih Bu Bidan gitu kan, ya enggak? Nah oke, Tehan bisa lihat di sini, dia namanya kalau kita sarankan itu adalah namanya AKDR. Sebenarnya saya ada pantom ya, ada pantom itu Tehan pantom di situ gambar rahim ya, gambar rahim. Nah ini ABPK namanya, kita kenal. Nah lihatlah di sini ya, Tehan bisa lihat di sini. Di sini ada alat kecil yang dipasang dalam rahim. Ada alat kecil ya. Nah di situ tuh rangka plastik yang lentur dengan lengan tembaga dan benangnya. Nah kita ada contoh, sebenarnya contoh AKDR kurang lebih seperti ini, bisa dilihat ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kita ada masukkan alat
itu insya Allah tidak mengganggu. Yang penting mohon maaf ya, kan akhirnya tidak ada keluhan keputihan yang berlebihan ya. Nggak ada. Semuanya sehat ya, nggak ada mengalami HIV atau AIDS segala macam, nggak ada ya. Nah itu penting. Nah kemudian ini sangat efektif dan aman Tehan ya, tidak mengganggu daya ingat kita, cara kerjanya itu sangat bagus gitu kan. Nah ini pun boleh dipakai sebenarnya kayak contoh seorang yang memang belum pengen hamil banget gitu kan, dari prakonsepsi seperti itu ya. Nah kemudian apa namanya tuh di sini nggak usah ada keluhan namanya, kata tetangga saya apa sih spiral ya. Spiral ini rumornya negatif, itu jangan dipercaya ya. Jadi kalau konsul itu ke bidan atau ke yang ini ya. Nah kemudian apa namanya tuh AKDR ini tidak akan keluar dari rahim. Kadang suka ada rumor ya, AKDR ini apa sih gitu kan, bisa keluar nggak dari rahim? Enggak ya. Jadi untuk pemasangan spiral atau kita bilang IUD ini bisa dilepas kapan saja. Itu tidak mengganggu istilahnya ke kesehatan kita. Contoh, ini bisa main sel rutin setiap bulan. Seperti itu penting banget. Dan juga ini tuh mens rutin, ini tidak non hormonal ya, jadi aman, jadi tidak menimbulkan efek samping seperti jerawat ataupun apa namanya kegemukan, itu tidak ya. Jadi insya Allah aman banget. Cuma kalau nanti kita pasang IUD ini Tehan sama suami, karena ada tanda tangan dari pihak suami ya, itu penting ya. Jadi untuk inform concern, jadi suami harus tahu gitu kan. Kita harus jelaskan nanti bahwa pemasangan IUD ini tidak mengganggu hubungan suami istri, karena toh ada benangnya juga itu betul kok. Ya apa namanya itu udah tahu Tehan tentang seputar ini IUD ini? Pernah baca-baca sih di ini ya, di Gitu ya? Google. Oh pernah lihat Google ya, bagus ya. Berarti alhamdulillah. Nah adapun dari efek samping dari KB IUD ini, biasanya dia kan biasanya agak banyak ya, agak banyak, namun akan kembali normal itu setelah 3 bulan gitu kan. Nah ini juga bisa perlindungan terhadap HIV atau AIDS gitu kan, selain dengan kondom seperti itu ya. Nah apa namanya tuh, nggak usah takut, IUD ini tidak berkarat dalam tubuh bahkan walaupun bertahun-tahun ya, ataupun tidak mengganggu selama hubungan suami istri. Nah itu penting banget ya. Jadi nanti harus dibicarakan dengan suami ya, itu penting ya. Oke, seputaran AKDR seperti itu ya. Kalau pemasangannya khas haid apa enggak? Nah, kalau pemasangannya ya, pemasangan untuk sekarang yang terbaru itu tidak mesti nunggu menstruasi. Itu tidak mesti ya. Kalau dulu kan harus nunggu mens dulu gitu kan. Sekarang itu tidak mesti pengetahuan terbaru itu, karena kita ilmu itu selalu update. Seperti itu ya. Jadi penting banget. Nah, nanti mungkin akan kita rencanakan untuk pemasangan IUD ya, nanti bersama suami. Nah, ini juga penting ya untuk jarak kehamilan ini, seperti tadi udah saya jelaskan, mental ya. Mental anak. Terus Tehan juga ini kan operasi ya. Jadi nanti sebelum hamil berikutnya harus konsul dulu ya ke dokter kandungan ya. Itu penting ya, karena riwayat seksual sesar, jadi harus konsul dulu. Nah ini penting banget merencanakan kehamilan. Selain itu akan membuat anak kita cerdas, anak pertama dan anak kedua ini. Jadi cukup nutrisinya, cukup nutrisi anak kita gitu kan. Jadi kita udah persiapan gizi, jangan sampai terjadi anemia, bayi juga jangan sampai berat badan lahirnya rendah, atau bahkan kita terjadi perdarahan, jangan sampai seperti itu ya. Mungkin itu aja ya, atau ada yang mau ditanyakan? Udah kayaknya sudah Jelas? cukup jelas. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Soal ini mau hujan juga ya. Iya. Oke, saya maaf ya. Hatur nuhun ya.